serat itu lebih lama dicerna sama tubuh kita. Karena dia serat itu kan karbohidrat rantai panjang, harus diputus sampai bisa diserap sama tubuh kita. Dan serat yang tidak larut, yang benar-benar bisa sampai keluar lagi gitu ya, itu kan juga memperlambat pengosongan lambung, memperlambat meningkatnya kadar glukosa darah, dan itu bikin kenyang gitu loh, dengan kalori yang kecil. Jadi nggak gampang gemuk. Orangnya makannya banyak, perutnya jadi lebih melar itu, orangnya tuh udah terbiasa makan banyak, obesitas, dan obesitas itu biasanya akan menumpulkan hormon leptin gitu, hormon lapar kenyang. Hormon lapar kenyangnya itu jadi tumpul, jadi dia harusnya udah ngerasa kenyang, dia masih ngerasa lapar mata, masih mau makan terus-terusan, terus. Paling telat itu idealnya makan malam itu terakhir jam berapa, Dok? 3 jam sebelum kita tidur. Idealnya kita tidur jam berapa? Nah ini nih bahaya. Ketika kita mau menjadi lebih sehat, itu seringkali nggak bisa instan. Banyak orang yang kepengennya instan. Bener dong. Maunya kayak mie instan, turun berat badan instan. Tapi kalau instan seringkali tidak sustainable. Biasanya orang yang turun berat badan terlalu cepat, naiknya itu bisa lebih tinggi daripada berat badan awalnya. Ketemu lagi dengan Dr. Christina Joy Herlambang, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit EAMC Tangerang. Selamat datang, Dokter. Halo, semoga tidak bosan. Enggak dong. Apa kabar? Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Doa kita terkabul ya. Karena kita waktu itu pas akhir-akhir video yang pertama, kalau pada sahabat Merdeka nonton, kita bilangnya pengennya sih ada part 2. Part 2. Dan ini kenyataannya part 2. Karena memang aku bilang tadi masalah gizi itu belum nggak ada habisnya. Selesai ya. Banyak nih. Malah kalau kata Dokter Christina bisa berjam-jam ya, Dok ya. Nggak habis lah. Orang kita sekolah juga sampai bertahun-tahun kan. Dok, apa kabar, sehat ya, Dok? Sehat. Dok, kalau kemarin itu kita ngobrolinnya lebih ke soal gizinya. Nah, kalau ini kita lebih ngomongin apa ya? Ke diet, Kak. Karena emang kalau untuk ngurus kita mau diet pasti juga berhubungan dengan makan yang bergizi. Nah, iya nggak kan? bisa terlepas dari hal itu. Karena mungkin sekarang ini orang juga alhamdulillahnya mulai sadar hidup sehat, kemudian mulai banyak yang melakukan apa ya, mengatur pola makan gitu ya. Dok, pertanyaannya paling simpelnya juga nih biar orang-orang tuh suka nggak salah kaprah. Sebenarnya diet itu sendiri apa sih artinya? Ya, diet itu kalau misalnya kita menyebut diet, orang itu ngertinya biasanya lagi pengen nurunin berat badan. Tapi sebetulnya artinya yang sesungguhnya adalah pola makan. Jadi diet apa gitu belakangnya biasanya, karena pola makan apa, misalnya diet nabati, pola makan nabati. Diet karnivora karena pola makan karnivora yang banyak makannya protein hewani gitu. Oke, berarti diet itu lebih mengatur pola makannya ya? Betul. Bukan karena diet adalah kurus, bukan. Karena belum tentu orang yang diet berhasil kurus ya, Dok? Sama aja, malnutrisi itu juga artinya kan mal itu kan apa ya? Kurang. Tapi kurang nutrisi itu bukan artinya selalu orang yang kurus. Orang yang gemuk itu biasanya juga malnutrisi. Kelebihan lemak, tapi nutrisinya sebetulnya dia kekurangan. Oke. Oh, bahkan juga kalau kita ngeliat orang yang gendut yang subur gitu, malah dia bisa juga jadi malnutrisi ya, Betul, Dok? betul. Dan biasanya mereka dehidrasi juga. Oh gitu. Iya. Bukannya kayaknya lebih banyak karena banyak lemaknya, tapi airnya enggak. Justru mereka kalau mau metabolismenya bagus harus banyak mengkonsumsi air. Saya bukan duta dari merek air tertentu. Ini kan tema diet ini pasti banyak yang mau dibahas. Kita fokus lagi ke sini ya. Okay. Dok, pertanyaan simpelnya, kenapa kita itu masih mudah merasa lapar atau ngerasa belum kenyang, padahal kita tuh udah makan banyak? Ada orang bilang karena manusia itu lambungnya tuh beda, dan ada itu yang orang yang pengennya makan itu lambungnya besar. Bener gak sih, Dok? Ada benernya, tidak sepenuhnya salah, tapi itu faktornya macam-macam. Kemarin ini saya punya pasien yang datang itu dengan diabetes juga dan obesitas juga, udah ada pembesaran jantung karena memang ada hipertensi juga, dan dia pengen menurunkan berat badannya karena ya badannya ngerasa udah gak enak juga kan.
Dalam 1 bulan turun 6 kilo dan waktu datang kembali itu dia memberikan kesaksian happy sekali karena sebelumnya dia setiap pagi itu makannya biasanya bubur. Jadi pekerjaannya dosen di universitas kan biasanya makanannya kantin-kantin macam-macam ya, macam-macam tapi biasanya dia pesannya tuh pagi bubur. Buburnya polos gitu karena dipikir kan kalorinya nggak terlalu tinggi dong harusnya kalau nggak banyak topping macam-macam. Tapi makan pagi jam 7 gitu ya. Jam 9 tuh dia udah lapar, udah cari snack lagi. Begitu sesudah kita atur pola makannya, dia pagi-pagi berusaha untuk mengganti lebih banyak seratnya dan protein. Proteinnya kombinasi tahu tempe atau telur gitu. Biasanya kan dia belinya katanya sayur yang dari pedagang di situ udah jadi kan sayurnya. Ya kadang-kadang gado-gado atau pecel atau yang kayak capcay atau tumisan. Dia nggak konsumsi nasi untuk pagi, konsumsi nasinya baru nanti siang gitu. Nah, dengan dia makan banyak sayur dan protein, ternyata dia nggak lapar sampai siang. Baru lapar itu jam 12, jam 1. Kenapa? Karena satu, serat itu lebih lama dicerna sama tubuh kita. Karena dia serat itu kan karbohidrat rantai panjang, harus diputus sampai bisa diserap sama tubuh kita. Dan serat yang tidak larut, yang benar-benar bisa sampai keluar lagi gitu ya, itu kan juga memperlambat pengosongan lambung, memperlambat meningkatnya kadar glukosa darah, dan itu bikin kenyang gitu loh, dengan kalori yang kecil, jadi nggak gampang gemuk. Selain itu, makan protein yang cukup, itu dicampur kombinasi dengan lemak yang baik ya, misalnya dari telur gitu. Itu protein dan lemak yang baik juga membuat kita kenyangnya itu lebih lama dibandingkan kalau makan pure karbohidrat aja. Misalnya tadi dia contohnya makannya bubur aja, itu kan karbohidrat terus dikasih air lagi kan, jadinya lebih liquid bentuknya. Menaikkan kadar glukosa darah dengan sangat cepat, habis itu turun, dan ketika gula darahnya turun drop, itu bikin lapar, craving. Iya, jadinya jadi lapar lagi gitu gampang. Tapi memang bisa juga tadi kalau misalnya yang orangnya makannya banyak, perutnya jadi lebih melar itu, orangnya tuh udah terbiasa makan banyak, obesitas, dan obesitas itu biasanya akan menumpulkan hormon leptin gitu, hormon lapar kenyang. Hormon lapar kenyangnya itu jadi tumpul, jadi dia harusnya udah ngerasa kenyang, dia masih ngerasa lapar mata, masih mau makan terus-terusan, terus sampai kekenyangan. Jadi makan itu juga nggak boleh kecepetan, harus dikunyah sampai lunak, sampai lembut, baru ditelan juga gitu. Jadi supaya apa? Supaya ada waktu dari kita makan, terus dari lambung itu ngasih tahu loh ke otak, kita makannya udah lumayan cukup nih, udah mulai kenyang, udah 50%, udah tambah lama tambah kenyang gitu. Pernah gak sih makan kalau misalnya lama, pelan, lama-lama kenyang gitu, ditunggu sebentar. Kalau kita makannya kecepatan, kalap gitu ya, pas lagi kelaparan banget, itu bisa banget kekenyangan. Pernah kan ngerasain antara kenyang just right sama kekenyangan, itu beda gitu. Kalau makan sambil nonton Netflix? Nah iya, itu topik baru lagi namanya mindless versus mindful eating. Dan itu ada caranya juga untuk mindful. Dok, tadi dokter bilang makanlah, berarti kita memang benar soal makan 32 kali ya dok? Betul. Sorry koleksi. Ternyata itu ya fungsinya, karena memang apalagi kalau kita menikmati nasi padang lagi lapar-laparnya dok, itu kan kayaknya nggak memikirkan untuk 32 kali ya, hap telan gitu ya. Ini cuma 2 kali langsung iya gitu ya. Walaupun itu abis makannya kayak ternyata itu juga pengaruh cepat kenyang, tapi jadi cepat lapar gitu ya dok ya. Ya kalau misalnya cepat kenyang, tapi yang tergantung yang dimakan apa juga. Iya. Kalau misalnya yang dimakan banyak sayurannya, cepat kenyang, tapi ya nggak gampang lapar lagi karena dia banyak seratnya. Kan tadi gitu ceritanya. Kalau yang banyak dimakannya itu karbohidrat pure lagi, ya itu gampang lapar lagi. Apalagi dalam bentuknya liquid juice gitu, jus buah doang yang seratnya udah dibuang, cuman airnya doang. Ya itu kan pure, gampang banget diserapnya. Sekarang gini deh, jus apel 1 gelas yang terdiri dari 3 buah apel, dapatlah cairan misalnya 150 mili atau 200 mili. Hilangnya kan cepet banget dong. Kita bisa menghabiskan jus apel itu dalam waktu berapa sih?
semenit, Iya. 200 mili bisa lah semenit 2 menit gitu. Tapi kalau kita disuruh makan apel utuh 3 biji, apa iya bisa dalam waktu 2 menit? Iya. Gak Enggak bisa dong. Mm-mm. Harus kunyah pelan-pelan kan. Ya begitu prosesnya. Ketika kita pelan-pelan, masuknya itu juga pelan-pelan, diserapnya itu juga pelan-pelan, menaikkan kadar glukosa darahnya juga pelan-pelan. Betul. Ternyata memang pelan-pelan itu ada maknanya juga ya. Jadi Slow living gitu. slow living. Nah dok, bener Mindful eating. bener gak sih dok katanya nih kalau orang makan di atas jam 6 tuh bikin gendut. Terus katanya jangan minum air dingin nanti gendut. Nah sebetulnya apa sih yang menyebabkan orang itu gendut dok? Banyak. Agak complicated jawabannya karena faktornya kan macam-macam. Apakah dia makanannya terlalu tinggi kalorinya, dia bergeraknya, aktivitas fisiknya seberapa. Kalau nggak imbang, ya kalori yang masuk terlalu banyak ya pasti akan disimpan gitu loh. Karena kita makan itu tujuannya buat apa sih? Hidup. Iya. Tapi kan habis itu kan hidup itu kan untuk dipakai. Sebetulnya tubuh kita kan didesain untuk bergerak. Kalau kita nggak bergerak, cuman duduk aja, kita makannya banyak yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, tidak sesuai dengan kebutuhannya, nggak dibuang, nggak dihabiskan untuk beraktivitas, sisanya akan disimpan gitu loh. Itu yang menyebabkan jadi kegemukan. Minum air dingin dok, benar bikin gendut dok? Minum air dingin itu kalau secara Western medicine, air mau panas mau dingin itu kalorinya tetap 0. Bahkan kalau kopi dan teh itu kalorinya tetap 0. Tapi kalau misalnya berdasarkan Eastern medicine, Chinese medicine, India gitu kan. Untuk Cina dan India kan mereka sebenarnya mempelajari kedokteran itu dari ribuan tahun loh. Mereka mempelajari dari tumbuh-tumbuhan, dari bahan makanan gitu, fungsinya gimana. Itu ada pengaruhnya antara panas dan dingin. Dulu waktu saya kuliah, semua dosennya juga ngasih taunya itu mitos bahwa air dingin itu bisa menyebabkan kegemukan. Tapi kalau misalnya di traditional Chinese medicine itu ada namanya qi atau energy. Terus mereka ada mengenal konsep yin dan yang juga, mengenal konsep heat, panas dingin, heat and cold, dampness dan dryness. Itu ada konsepnya seperti itu. Dan secara kimianya sebetulnya bisa kita buktikan. Kalau mungkin pernah percobaan kimia di sekolah, kalau misalnya panas airnya, itu kan bisa lebih mudah melarutkan dibandingkan kalau misalnya dingin gitu kan. Contohnya, dulu kan saya tuh pernah percobaan waktu kimia di laboratorium itu disuruh pakai timer untuk sesuatu dilarutin, kalau di air panas itu lebih cepat gitu dibandingkan air dingin. Secara ya temperatur itu berpengaruh. Nah, kalau misalnya di dalam tubuh kita, suhu yang sesuai dengan tubuh kita, apakah air hangat atau yang room temperature aja, nggak perlu sampai panas, itu sebetulnya juga enzimnya itu bisa bekerja dengan lebih baik gitu loh. Jadi kalau lagi mau makan, memang menurut saya idealnya kita menggunakan suhu ruangan atau yang cukup hangat. Panas banget juga nggak bagus. Justru kalau panas banget itu beresiko untuk kanker laring juga. Jadi itu juga nggak bagus. Gitu. Minuman yang hangat terlalu panas itu juga bisa memicu gitu kanker laring. Ya, waktu dulu kita di sekolah yang untuk spesialisasi gizi, itu kan kita ada stase, ada satu suatu waktu untuk kita tetap di bagian onkologi gitu, radioterapi untuk orang-orang yang dengan kanker THT. Itu memang salah satu faktor resikonya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang terlalu panas. Gitu. Baru tahu ya. Baru tahu gitu ya. Panas. Dok, ya biar seru, fun fact ya kan. Dok, berarti bagaimana kita sebenarnya bisa mengatur pola makan yang baik ini agar tubuh kita ya katakanlah bisa ideal gitu ya dok ya, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Karena bicaranya soal pola makan ini karena katanya kalau sarapan itu sebaiknya di atas jam 9 karena kalau di bawah jam 9 itu masih ada zat-zat sisa makanan yang tadi malam kita makan yang sebenarnya masih bekerja gitu. Nah itu saya baru pertama kali dengar, belum pernah dengar sampai kayak gitu. Nah terus ada juga yang bilang kalau pagi itu sarapannya jangan yang berat-berat, mendingan telur aja 2 butir cukup. Gimana tuh dok penjelasannya? Benar nggak? Karena kan ada juga yang bilang
telur itu juga bahaya loh kuningnya gitu kan. Lemaknya itu loh bikin gendut gitu kan. Kalau Tuh gimana tuh, Dok? mitos-mitosnya, Dok. Mana nih harus kita pilih nih? Memang pertanyaan ini tidak akan berakhir sepertinya. Karena kitanya juga aktivitasnya berubah, terus pekerjaannya juga semakin variatif gitu. Jadi yang bikin bingung gitu kan. Kalau misalnya coba kita bayangkan orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu, apa iya mereka akan nanya, saya boleh gak sih makan sebelum jam 9? Saya boleh gak sih makan selain 2 butir telur? Makan telur apakah boleh hanya putihnya aja atau kuningnya boleh dimakan juga gitu? Ribuan tahun yang lalu kayaknya orang gak akan nanyain kayak gitu kan. Betul. Ini karena perubahan zaman gitu. Jadi kita sebenarnya berkaca aja, tubuh kita tuh evolusinya gak secepat itu. Yang berevolusi cepat ini ya dunia di sekitar kita. Tubuh kita tidak berevolusi secepat itu. Jadi sistem tubuh kita itu masih mirip sekali dengan manusia-manusia yang hidup 1000 tahun yang lalu. Digestive systemnya itu harusnya nggak tergantung ya, atau ada mutasi secara genetik bisa juga. Tapi bahwa, sampai bingung nih jelasinnya. Jadi kalau misalnya makan pagi, jam-jamnya makan pagi atau makan siang, makan malam tadi ya, sebenarnya itu juga sudah diteliti oleh para peneliti. Kalau orang yang makannya sama-sama nih, orang A dan B makannya sama-sama 1500 kalori. Yang satu makannya lebih banyak ke pagi dan siang gitu, yang menjelang malam sampai larut malam itu udah nggak makan lagi, fasting atau puasa sampai pagi. Itu dia lebih bisa mempertahankan tetap langsing dibandingkan orang yang skip makan pagi, nggak makan, terus makannya malam-malam. Gitu. Karena apa? Sebetulnya di dalam tubuh kita ada namanya circadian rhythm atau irama sirkadian yang harus kita perhatikan juga. Kalau malam itu sebetulnya kan aktivitas fisik kita juga sudah tidak banyak. Kita sudah lebih banyak harusnya untuk beristirahat. Jadi sebaiknya memang nggak dipaksa untuk makan lagi gitu loh. Makan itu ya kalau bisa dari pagi sampai sore, waktunya makan malam udah selesai. Gitu. Paling telat itu idealnya makan malam itu terakhir jam berapa, Dok? 3 jam sebelum kita tidur. Idealnya kita tidur jam berapa? Nah ini nih bahaya. Makanya tergantung kehidupan masing-masing lagi kan. Kalau orang yang ada shift-shiftan, yang ada pekerjaannya dia harus ada shift malam atau ya memang itu kondisi khusus, kondisi spesial gitu. Kayak misalnya tadi makan pagi jangan terlalu berat, 2 telur aja cukup. Kalau orangnya kerjanya kuli, apa ya cukup makan telur aja, kan dia butuh karbohidrat yang banyak juga gitu loh. Jadi jawabannya paling gampang sih sebenarnya satu kata, tergantung gitu. Dok, tapi misalnya nih dia kayak tadi dokter bilang kan paling lambat itu kalau kita makan malam tuh 3 jam sebelum tidur ya. Iya. Taruhlah dia tidurnya tuh jam 10 ya gitu ya, Dok ya. Berarti dia terakhir makan itu sekitar jam 7 gitu ya. Terus setelah-setelahnya jam 8 lah misalnya ya. Terus pagi-pagi dia jam 6 sudah bangun. Dan itu langsung sarapan gitu. Sarapan heboh gitu kan. Itu lama-kelamaan modelan kayak gitu tuh akan bisa. Apakah ini lagi curhat? Enggak sih, Dok. Apakah dengan modelan pola makan seperti itu juga bisa menghasilkan gizi yang ideal gitu untuk? Gini, setiap orang itu juga unik. Kebutuhannya setiap orang unik dan yang bisa ditolerir setiap orang itu unik gitu. Jadi ada orang yang mungkin bisa puasa lebih panjang, ada orang yang pola makannya harus lebih sering, ada orang yang lebih suka makannya cuma 2 kali sehari. Dan itu sebetulnya tidak ada yang 100% benar dan 100% salah. Makan yang bukan dosa gitu, bukan yang hitam putih juga. Karena setiap orang ternyata secara genetiknya pun beda-beda. Kemarin ini saya baru ikut yang konferensi genetik gitu ya. Itu ada orang yang diteliti misalnya tentang, saya lupa sih contohnya itu kalau nggak salah tentang roti yang harusnya glycemic indexnya rendah sudah disediakan versus jus yang glycemic indexnya harusnya lebih tinggi. Harusnya secara teori orang akan mengalami lonjakan gula yang lebih tinggi ketika dia mengkonsumsi jus. Tapi ada orang-orang dengan genetik tertentu yang justru dia lebih tinggi ketika makan roti itu gitu. Jadi one size doesn't fit all gitu. Jadi nggak semua orang itu harus mengikuti satu protokol yang sama semuanya itu enggak. Sangat tergantung. Tapi ya itu kita tuh punya rambu-rambu. Misalnya jalan yang lurus ini gini, ada rambu-rambunya nih. Jangan terlalu kiri dan jangan terlalu kanan. Jadi makan itu ya
Iya, jangan terlalu malam, makan itu ya jangan terlalu banyak. Rambu-rambunya itu kan normal itu bukan satu lembar rambut yang kecil banget atau gimana. Itu kan ada range-nya, range normal. Kayak misalnya HB normal itu kan antara misalnya 10 sampai 12 tergantung kondisinya. Kalau lagi hamil kan dia agak anemia gitu. Untuk laki-laki dan perempuan aja range normalnya berbeda gitu loh. Jadi yang namanya normal, baik, sehat harus kita ikutin itu ada range-nya. Jadi nggak melulu patokan gitu gimana ini kalau kayak gini salah, kalau gini bener, nggak sampai kayak gitunya. Jadi kita mengikuti yang range-nya itu aja, rambu-rambunya itu gitu. Oke. Nah emang berarti setiap orang tuh punya pola yang beda-beda ya dok untuk menentukan. Bisa. Nah terus kalau seandainya diet itu kan banyak ya dok bentuknya, ada yang diet segala macam A, B, C, D. Nah itu bagaimana kita menentukan diet yang tepat untuk tubuh dok? Apakah benar seandainya gak makan nasi, kali ya jangan makan nasi dan makan manis gitu bisa nambahin berat badan itu dok? Nomor 1 ini harus kan karena tadi kita ngomongin diet itu pola makan. Kita kepengennya pola makan ini kan ngomonginnya tuh kita butuh makan sampai kapan sih? Sampai meninggal dong kita butuh makan ya. Nah ketika kita butuh makan itu sampai meninggal, artinya kita harus punya pola makan yang bisa sustainable. Harus bisa berlangsung sampai kita meninggal dong. Kalau kita mau sehat itu kita mau sehat sampai kapan? Kalau bisa kan sampai meninggal ya. Jadi pola makan ini harus yang bisa kita usahakan untuk seumur hidup, sepanjang kita hidup. Jangan kita cuman pilih pola makan yang ya saya cuma bisa tahan gini mah cuma sebulan gitu. Bagus banget nih tapi saya cuma bisa tahan sebulan, ya artinya gak sustainable dong buat kamu. Kita harus usahakan yang sehat dan sustainable, yang kamu bisa enjoy, badannya dirasakan enak juga. Kalau pola makan yang kamu ngerasa badannya itu, saya intermittent fasting bagus banget nih, turunnya banyak, tapi habis itu aduh capek banget, kesel, yang ada malah uring-uringan atau apa, ya itu gak sustainable. Kamu bisa tahan berapa lama? Saya diet mati-matian cuman makan sayuran, selada dan tomat. Saya gak mau makan semua gorengan, tapi gak bisa happy. Gak sustainable artinya. Kamu bisa tahan berapa lama gitu loh. Nah pola makan, diet yang sehat itu kita usahakan. Kalau misalnya sekarang kotor banget, jorok banget, nilainya misalnya 1, 2, ya kita usahakan lah untuk stepnya menjadi lebih baik gitu loh. Orang itu kan juga bukan dari normal menjadi obes dalam semalam kan. Itu kan proses yang lama. Sama ketika kita mau menjadi lebih sehat, itu seringkali gak bisa instan. Banyak orang yang kepengennya instan. Bener dong. Maunya kayak mie instan, turun berat badan instan. Tapi kalau instan seringkali tidak sustainable. Biasanya orang yang turun berat badan terlalu cepat, naiknya itu bisa lebih tinggi daripada berat badan awalnya. Jadi harus yang dia bisa sustainable dan happy. Tadi seperti episode kita yang pertama, kita gak bisa cuma nutrisi aja. Orangnya happy dan bisa menjalani hidup dengan happy, itu juga sangat penting. Kalau misalnya kita memberikan pola makan yang dia tidak bisa bahagia, buat apa? Ntar juga dia akan cari-cari lagi gimana caranya supaya dia bahagia. Bisa jadi dia akan cari dari makanan, bisa cari dari yang lain-lainnya. Tapi menjadikan dia jadi lebih sehat gak? Ya kalau gak kan percuma semuanya. Kalau kita menghindari nasi dan menghindari gula dok untuk diet bagus itu dok? Bagus. Tergantung. Menghindari gula bagus, menghindari nasi tergantung seberapa banyak. Kan nasi sebenarnya nggak sampai salah banget. Tapi dia selalu jadi kayak penyebab ya dok ya. Sebenarnya enggak loh, saya nggak pernah mendengar nasi sampai penyebab gimana. Kebanyakan pasien yang pengen menurunkan berat badan pun selalu masih makan nasi gitu. Tapi kalau mau lebih cepat, dia bisa mengurangi porsi nasinya. Kalau orangnya makan nasinya banyak, kalau dari awalnya makan nasinya cuma 2-3 sendok, iya nggak signifikan juga. Nggak makan nasi tapi makan gorengannya banyak, ya nggak ngaruh juga. Gitu loh. Iya lagi. Kadang orang belum makan nasi udah makan gorengan tapi itu bilangnya belum makan nasi. Nah banyak yang saya temui pasien obesitas bilangnya, dok saya padahal makan tuh hari cuma sekali, tapi ternyata karena dia lapar dia pasti akan mencari yang lain. Nah makannya jadinya ke mana-mana, cookies, kerupuk, kue-kue yang mana kalorinya bisa jauh lebih tinggi daripada nasinya.
Misalnya satu porsi nasi Padang itu sekitar 600-700 kalori. Nastar satu buah itu bisa 75 kalori. Dia makan 10 aja udah sama kayak satu porsi nasi Padang. Sedikit lagi 10 itu. Udah mau dekat lebaran loh ini ya. Kita udah mulai harus dengerin ya sama cookies-cookisan. Iya, jadi makanya sangat tergantung jawabannya. Iya. Dok, tapi ya kayak kita tahu intermittent fasting itu menjadi salah satu, kayak tadi dokter juga sempat singgung ya, menjadi salah satu program diet yang paling banyak, kalau aku menilai ya dari beberapa komunitas aku ya, banyak dilakukan banyak orang gitu kan, karena dianggap cukup berhasil lah gitu. Bahkan tapi saya nggak tahu ya dok, idealnya itu sebenarnya kita berpuasanya itu berapa lama? Karena kok teman-teman saya itu ada yang 6 sampai pokoknya puasanya 6 jam. Ada yang puasanya 12 jam, 18 jam, 24 jam. Bahkan pernah ada cerita, iya aku tuh pernah ngelihat si ini mungkin influencer ya kali dok. Aku akhirnya nyoba juga tuh 24 jam lebih. Hah? Saya bilang, terus ngapain? Minum doang gitu. Water fasting. Apakah itu bagus dok? Kayak tadi aku bilang kan. Jadi kalau fasting, ya fasting itu sebenarnya salah satu cara yang bagus sekali untuk detoxifying our body. Jadi sebetulnya cara yang sangat bagus di berbagai budaya, culture, agama, seringkali fasting ini juga dipakai. Dan itu adalah metode yang bagus sekali untuk mengistirahatkan tubuh kita gitu. Makanya sehari-hari pun saya menganjurkan minimal 12 hari fastingnya. 12 jam, bukan 12 hari. Minimal 12 jam fasting. Misalnya kalau misalnya kita makannya terakhir jam 7 malam, ya fasting lah sampai jam 7 pagi. Itu bagus sebetulnya gitu. Makanya kalau makan terlalu malam itu nggak bagus, karena fastingnya juga kurang lama. Itu kurang, ya maksudnya intinya kita mau mengistirahatkan tubuh kita. Tubuh kita itu supaya punya waktu untuk membuang sisa-sisa racun. Ya kan kita banyak makan yang udah banyak free radicals-nya gitu ya. Nah, intermittent fasting kalau untuk menurunkan berat badan itu bagus, dan memang dia bisa bonus detox-nya itu, atau sebenarnya kebalik, harusnya dia detox bonus menurunkan berat badan. Nah, tapi kita lihat dipakainya untuk jangka waktu berapa lama dan seberapa sering. Berbagai hal yang berkaitan dengan nutrisi itu bukan hitam putih, biasanya range tadi. Dan yang kedua, volumenya atau frekuensinya. Gitu. Kayak tadi makanan, volumenya seberapa sering sih atau seberapa banyak sih? Frekuensinya seberapa sering sih gitu. Sama fasting itu juga seberapa sering, seberapa panjang gitu dia fastingnya. Kalau misalnya dia masih oke, misalnya kita lihat orangnya masih sehat, it's okay, it's good gitu. Tapi kalau misalnya orangnya sudah malnutrisi, terus kita suruh puasa lagi, ya udah menjadi tidak sehat lagi gitu. Tapi ketika jendela makannya itu, ya aku pakai bahasa jendela makan ya. Biasanya anak-anak IF pakai jendela makan. Di situ dia makannya baru. Dok kan mau minum dulu. Iya. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Makannya jadi berantakan. Gitu dong. Keseringannya, iya nih aku jendela makannya udah buka. Begitu jendela makan buka tuh kayak bener-bener rumah yang buka jendelanya, terus masuk udara. Gitu. Makan apa aja. Iya, makan apa aja. Sebenarnya gitu nggak sih polanya dok? Tentu tidak. Seharusnya nggak gitu ya dok ya. Tetap ada yang tetap harus ada yang dijaga dok, atau seperti apa dok ketika jendela? Pasti. Secara logika aja, secara logika kalau kita bebas makan apa aja, tapi yang kita konsumsi semua makanan sampah, ya nggak menjadi menutrisi tubuh kita dong. Gak ada guna dong ya berarti puasa berjam-jam itu. Tergantung dia tujuannya apa, untuk menurunkan berat badan. Bisa tercapai, tapi apakah menjadi lebih sehat? Belum tentu. Turun berat badan itu belum tentu pasti lebih sehat loh. Banyak orang-orang yang BMI-nya itu normal, tapi sebetulnya massa lemaknya itu tinggi dan massa ototnya itu rendah. Itu juga nggak sehat. Kolesterolnya tinggi banget karena hatinya sudah capek gitu untuk bekerja, fatty liver. Kemarin saya dapat kok beberapa kali, banyak malah yang BMI-nya normal, tapi hasil labnya bermasalah. Tuh, jadi bukan sekadar kurus juga ya dok ya, bukan sekedar
berat badannya ideal, tapi harus ada faktor-faktor yang kata dokter. Massa otot, massa lemaknya, cairan tubuhnya, hasil lab darahnya, apa yang dia rasakan, kan semuanya penting. Dok, diet tadi kan ngomongin diet intermittent fasting ya, Dok. Itu kira-kira ada jangka waktunya nggak sih, Dok? Dok, aku boleh apakah boleh selamanya atau mungkin nggak bisa selamanya, ada jangka waktunya? Ya tergantung intermittent fastingnya lagi ya. Kalau misalnya intermittent fastingnya tadi yang 12 jam itu kan bisa dilakukan selamanya. Tapi kalau misalnya water fasting dia nggak makan apa-apa, cuma minum air doang, apa ya sanggup dilakukan selamanya? Tentu tidak. Karena kita tetap butuh nutrisi. Ada yang namanya makronutrien dan mikronutrien itu kan. Menarik. Soalnya temanku pernah tuh, Dok. Dia ceritanya habis putus ya, terus dia diet, terus sampai olahraga, akhirnya olahraga makannya juga dikurangin, pingsan, ternyata dicek ke dokter malnutrisi dia, Dok. Terus berarti emang semuanya itu harus dilihat juga ya, Dok, dari cara makannya dia untuk mengurangi berat badan. Jadi nggak asal olahraga terus. Itu tadi nggak akan sustainable kalau misalnya cuma ngoyo, dan tergantung tujuannya apa. Dia maunya apa? Karena melampiaskan sakit hati, ya bisa, tapi ya bisa kolaps juga. Gitu, tergantung. Maksudnya untuk menurunkan berat badan bisa, tapi kalau kita nggak memperhatikan yang kita makan, yang kita minum gitu ya, iya bisa pingsan. Dok, ada juga bicara soal diet ini, kita ingat salah satu artis dulu ya pernah menerapkan konsep diet kenyang gitu ya, Dok ya. Dan tapi dia memadu padankan juga dengan, kalau nggak salah, ilmu hipnoterapi gitu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya diet kenyang ini itu cukup bisa diterapkan jangka panjang nggak sih, Dok? Kayak fasting tadi, intermittent fasting tadi kan ya sebenarnya ya kayak secara agama juga memang baik. Bagus, ya berpuasa betul. Itu. Nah, kalau untuk diet kenyang ini, nah tergantung nih kenyangnya kenyang apa dulu. Mirip sama yang tadi diet intermittent fasting. Ketika dia buka fasting, dia break the fast, dia makan. Makanya kan namanya breakfast ya, karena breakfast, puasa semalaman terus makan. Nah, kalau misalnya dia setelah puasa terus makannya berantakan, apakah menjadi lebih sehat? Tidak. Sama, diet kenyang ini tergantung yang dimakan apa. Kalau misalnya dia makannya kenyang tapi yang dimakan itu bukan makanan yang bergizi, kembali ke episode 1 kita ngomongin makanan bergizi. Gizi itu apa? Makanan bergizi itu apa? Yang dia makan makanan yang tidak bergizi, ya kenyang, diet kenyang yang tidak bergizi. Gitu. Kenyangnya ya kenyang yang tidak bernutrisi, tidak bergizi, dan tidak bermanfaat untuk dia. Artinya diet kenyang itu kita makan di satu waktu dalam kondisi kenyang atau seperti apa sih, Dok? Nah, makanya tergantung nih definisi diet kenyangnya nih yang mana, harus dijelaskan dulu diet kenyangnya nih seperti apa. Karena kan emang ada beberapa ya macam-macam. Oke. Maksudnya nih yang diet keto itu. Iya, semacam itu ya, Dok ya. Ya, diet keto itu ada penelitiannya, dan penelitiannya bagus untuk anak-anak yang dengan epilepsi, tumor gitu ya, brain tumor. Tapi diet keto yang seperti apa? Ketonya itu memang untuk fatnya tuh tinggi banget, bisa 60-75%. Terus lemaknya, lemaknya, proteinnya itu 15-20 kalau nggak salah. Karbonya cuma 5% apa? Saya agak lupa ya proporsinya persisnya. Tapi diet keto adalah diet yang tinggi lemak, tinggi protein, karbonya sangat rendah. Nah, sekarang tinggal tergantung lemak sendiri ini kan jenisnya macam-macam. Ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh, yang ada omega 3, omega 6. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi lemak yang jenuh, itu nggak bagus buat tubuh kita. Kalau kita boleh makan minyak atau lemak, ya kita usahakan dari bahan makanan yang natural. Tadi, episode yang pertama, makanan yang bergizi adalah makanan yang dari bahan makanannya mengandung nilai gizi yang baik, diolah dengan baik, sehingga nilai gizinya tetap terjaga. Dari kacang-kacangan, dari buah alpukat, dari ikan misalnya yang mempunyai kandungan lemak yang sehat, biji bunga matahari gitu. Itu semua mengandung lemak, tapi lemak yang sehat. Nah, kalau lemaknya semua dari gorengan, minyak goreng itu bukan minyak yang sehat. Gitu. Jadi ketika komposisi lemaknya sama, walaupun sama-sama 40%, tapi jenis lemaknya beda, efeknya di badan kita akan sangat berbeda. Kita bisa menjadi sehat, bisa juga menjadi sangat tidak sehat gitu. Kalau pakai minyak goreng tapi
katanya kan kalau minyak goreng yang nggak baik itu ketika berulang ya dok. Kalau kita pakai minyak yang pertama dok, apakah juga nggak sehat juga? Ini minyak goreng yang pertama lebih sehat dibandingkan minyak goreng yang berkali-kali, tapi lebih tidak sehat dibandingkan makanan yang tidak digoreng, yang dikukus doang misalnya, kan gitu. Jadi segala sesuatu tuh ada relativismenya gitu, ada ya tergantung kita bandinginnya sama apa. Kentang goreng, kita goreng sendiri pakai minyak pertama, ya lebih sehat daripada kentang yang digoreng pakai minyak jelantah. Lebih tidak sehat dibandingkan kentang yang cuma dikukus aja gitu. Jadi bisa dibilang sehat apa enggak? Tergantung kita bandinginnya sama apa gitu. Kalian aku mau nanya nih soal ini sih Kak. Penasaran tuh yang soal detox itu dok. Kan lagi rame juga ya. Orang itu detox cuman minum jus dok. Dan tadi kan seperti sebutin kalau seandainya intermittent fasting tuh ada batas waktu kalau seandainya minum doang itu kan nggak baik juga untuk tubuh gitu. Tapi kalau yang detox ini kan dia minumnya cuma jus doang dan katanya itu bisa membersihkan racun. Bagaimana pandangan dokter? Ya, jadi kalau misalnya medical training dari Western medicine, kita selalu ditekankan dan diingatkan bahwa kita punya organ yang memang sudah berfungsi, diciptakan Tuhan itu untuk mendetoks. Kita punya hati, kita punya ginjal, kita punya cara untuk berkeringat, buang air kecil, buang air besar, itu adalah cara kita untuk mendetoks. Tubuh kita udah keren banget, sempurna gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan fasting atau detox dengan jus, itu sebenarnya juga salah satu cara detox yang bisa dilakukan, tergantung kondisi orangnya. Kalau orangnya fit, kita lihat parameter lab juga ya, kondisi orangnya gimana, parameter labnya gimana, kita bisa menentukan orang ini boleh melakukan fasting apa enggak. Gak semua orang bisa. Misalnya gula darah lagi berantakan, ya jangan puasa kelamaan, apalagi minum jus yang cuman banyak gulanya, kurang seratnya, yang ada malah dia bisa kolaps, bisa pingsan, gula darahnya meroket ketinggian. Nggak menjadi sehat juga. Harus disesuaikan dengan siapa yang melakukan ini, dan kita bisa tentukan gitu, orang ini oke apa enggak melakukan ini untuk berapa lama. Dan biasanya kalau misalnya fasting atau misalnya jus detox itu bertahap. Kayak misalnya samalah kalau kita olahraga itu kan kita nggak bisa langsung tiba-tiba jadi ultramaraton gitu kan. Kan kita kan jadi mulai dari mungkin gak terbiasa olahraga, jalan kaki dulu, lama-lama bisa jalan cepat, lama-lama bisa apa gitu kan. Sama sebetulnya fasting atau detox dengan jus itu bisa bagus, tergantung gimana cara melakukannya, berapa lamanya, kondisi orangnya nih optimal dan prima untuk bisa melakukan itu atau enggak. Gitu. Dok, tapi dan tergantung juga ya sama yang diminumnya apa. Tadi jus itu tergantung juga, jusnya dikasih gula gak? Jusnya itu cuman buah aja atau campuran sama sayuran. Karena kan kalau misalnya indeks glikemik buah itu lebih tinggi daripada sayur. Kalau nggak dicampur cuman buah aja. Lah sekarang detox pakai jus duren, jus mangga. Nggak menjadi lebih sehat tuh gitu. Jadi sangat tergantung jawabannya. Dok, tapi penting nggak ya? Ini mungkin awam banget ya. Tapi aku kayak ngerasa perlu, ketika orang memutuskan memilih satu program diet, penting nggak dia lebih dulu ke dokter gizi? Nah itu bisa dijawab sama orangnya sendiri. Kalau setelah menonton kita 2 episode, dia bisa nggak menentukan sendiri? Kalau bisa ya coba boleh gitu. Tapi kalau misalnya mau konsultasi dulu, memastikan, saya nih kondisinya begini, melakukan ini oke nggak ya gitu. Ya boleh aja sih, silakan gitu. Karena aku tadi kan dokter sempat ngobrol misalnya ya dia mesti cek dulu kadar gulanya gimana. Pasti kan orang kan tergantung dia mau melakukan diet yang seperti apa, se-ekstrim apa. Kalau dia cuma ngurangin nasi dari 3 sendok jadi 2 sendok ya nggak perlu ke dokter gizi kan. Kan nggak ekstrim. Kalau misalnya memang dia lagi mau melakukan water fasting 1 minggu cuma mau minum air aja, saya punya temen yang begitu. Ya kan dia harus konsultasi dulu gitu. Sebenarnya ini bisa dilakukan nggak dengan kondisi saya?
gitu. Ya, artinya untuk diet yang ekstrim itu perlu ya dok ya, tetap perlu. Ya itu sih yang bisa menjawab itu bukan saya, orangnya sendiri ngerasa punya kepentingan, keperluan untuk konsul nggak gitu. Iya kan? Kalau misalnya kita bilang penting, tapi menurut dia tidak penting, ya udah itu kan pendapat. Iya sih. Iya, kalau menurut saya sih penting. Tapi kalau menurut orangnya, dia sudah banyak membaca, dia mengerti ini itu, punya pengetahuan yang cukup. Iya, it's okay gitu. Oke. Kalian diet? Iya. Suka minum itu nggak pil-pil Kak? Aku tanya kalian diet, mau jawab iya enggak. Terus tapi gimana? tapi kok ragu ya? Maksudnya gini dok, ada orang yang diet gitu ya, tapi dia juga sekaligus konsumsi suplemen. Katanya sih dengan konsumsi suplemen itu bisa keberhasilan dietnya semakin lebih bagus. Ya? Apakah emang suplemen sepengaruh itu atau tergantung lagi isi suplemennya apa? Suplemen yang dijual untuk diet itu banyak sekali. Di Indonesia ini yang paling laris itu suplemen untuk diet dan untuk skincare. Itu benar-benar lebih laku daripada kacang goreng, daripada apa deh. Beneran. Dan itu sangat tergantung isinya apa. Kalau misalnya dikasih obat-obatan yang nggak bagus, ya bisa efek tapi bisa bahaya. Kalau misalnya isinya memang pure, hanya herbal yang memang aman, bisa juga. Kalau suplemennya memang benar-benar obat dari dokter, bisa juga. Kan sangat tergantung suplemennya apa isinya. Semua itu tergantung ya dok. Iya betul. Tapi maksudnya dulu mungkin gini ya dok ya. Apakah sebenarnya suplemen-suplemen itu penting juga dikonsumsi ketika kita melakukan program-program diet kan? Tadi sebenarnya mungkin apakah ya gak perlu sih kalau misalnya dia memang bisa olahraga ya kenapa enggak gitu kan? Karena orang itu juga lain-lain. Ada orang yang bisa menahan nafsu makannya karena tadi hormon leptin ghrelinnya masih bagus. Ada orang yang udah susah untuk menahan nafsu makannya, butuh bantuan. Kita bisa menggunakan bantuan dari obat atau dari suplemen tertentu. Gitu. Jadi tergantung kebutuhannya juga, tergantung pasiennya juga. Kalau olahraga dok, nah misalnya dia diet ya, tapi dia nggak olahraga, mageran. Kira-kira itu bakal berhasil nggak ya dok? Nah, saya punya pasien yang tadi turun 6 kilo dalam 1 bulan. Dia hanya jalan kaki 20 menit 3 kali seminggu. Itu termasuk olahraga nggak? Iya dong. Tapi bukan olahraga yang ngoyo dong. Iya. Bisa juga. Oh, berarti emang karena dia bergerak loh, ya dok? Betul sekali. Karena pembakaran energi itu kan sepanjang hari yang paling banyak. Dan yang paling banyak itu sepanjang hari kita duduk atau bergerak. Kalau kita banyak bergeraknya, nggak banyak duduknya, itu sedikit-sedikit kita ngebakarin energi juga, ngebakarin kalori juga. Dan kita menguatkan otot-otot kita juga. Ngefek. Ada efeknya ya? Oh iya. Berarti diet ditambah olahraga itu tuh sepaket yang klop ya? Iya, sama jangan lupa tidur, minum air. Itu juga penting. Dan tadi yang yang episode kemarin, suasana hati secara psikologisnya baik. Karena kalau itu salah satu ada yang berantakan, biasanya akan susah deh. Nggak bisa long last, nggak bisa sustainable tadi. Ya kan kita nggak mungkin diet ya kalau hati lagi nggak enak gitu ya. Iya kan? Atau justru malah nggak mau makan apa-apa tadi yang sampai pingsan, olahraga gitu kan. Dok, dari tadi kan untuk program diet yang berhasil itu harus ada aktivitas fisik dan juga makanan bergizi ya dok. Dari dua ini kira-kira yang paling berpengaruh untuk program diet mana dok? Dua-duanya. Tetap dua-duanya itu ya sama tadi kan saya pernah ngomong seperti pilar rumah gitu. Nggak bisa lah kalau rumah itu cuma pakai satu pilar atau berdiri gitu. Ya memang kita harus membutuhkan semuanya. Soalnya pernah baca ya dok, katanya aktivitas fisik itu 30%, sedangkan makan itu pengaruhnya 70% akan bergizi. Betul, bahwa peranannya untuk nutrisi memang lebih besar. Iya, tapi butuh yang mana ya dua-duanya. Ya tadi sama tidur jangan lupa, sama kesehatan mental jangan lupa. Itu 4 yang sangat penting. Selama COVID pandemi saya bolak-balik webinar kemana-mana, saya selalu nyebutin 4 itu. Gak bisa cuman satu doang. Saya gak pernah ngomong cuman nutrisi ini paling penting, gak bisa. Itu semua harus. Pernah gak ngalamin gak tidur? Pernah dong. Iya, itu mau makan sehat juga. Ya bisa makan sehat, tapi kan terus nggak bisa berfungsi dengan baik juga gitu kalau nggak tidur. Kalau misalnya nggak tidur, misalnya makan sehat bisa, tapi aktivitas
yang sehari-hari bisa optimal, terus bisa fokus, bisa apa kan susah kan. Kalau bisa pun tuh untuk jangka waktu pendek gitu loh. Kan kita kan ngomongin kalau mau sehat itu kan yang tadi sampai mati ya, sepanjang hidup gitu. Nah itu harus dijaga semuanya. Nah ini dok kan penggunaan minyak yang berlebihan itu berbahaya ya dok. Terus sekarang ada yang canggihnya ya kali ya, air fryer. Apakah air fryer ini berbahaya atau tidak dok? Relatif. Dibandingkan sama apa? Kalau air fryer dibandingkan dengan metode menggoreng dengan minyak, dia lebih sehat. Dibandingkan dengan metode memasak yang lain, mengukus di oven, itu ya air fryer lebih tidak sehat. Jadi air fryer itu kenapa dikatakan nggak sehat? Satu, tergantung bahannya dari apa. Kan kalau mungkin sekarang udah banyak yang tahu bahwa teflon itu nggak bagus ya. Lapisan anti lengketnya itu nggak bagus. Selain itu, suhu yang sangat tinggi itu juga mengubah struktur kimia dari makanan, karbohidrat gitu, menghasilkan senyawa kimia yang berbahaya dan sifatnya sebetulnya karsinogenik, menyebabkan kanker, PAH, HCA gitu. Itu akan terjadi kalau misalnya makanan dimasukkan ke suhu yang sangat tinggi gitu. Tapi apakah dia bisa lebih baik? Apakah bisa digunakan? Ya dibandingin sama gorengan, kalau kita beli kentang goreng atau kentang atau bakwan atau gorengan yang pakai minyak jelantah, dia masih lebih mending gitu loh. Tergantung kita bandinginnya sama yang mana. Kalau kita makan, saya percaya air fryer ini menyebabkan karsinogenik dan saya tidak mau mengkonsumsinya. Oke, bagus. Tapi kalau kita masih tetap konsumsi gorengan dengan minyak yang udah nggak jelas, ya nggak lebih sehat juga gitu. Jadi ya makanya semua itu dilihat dari volume dan frekuensinya. Bahkan rokok yang kita tahu penyebabkan kanker paru-paru aja, kalau kita ngerokoknya itu 1-2 kali, ini bukannya saya membolehkan merokok, cuman logikanya aja, rokok yang sangat berbahaya aja, kalau kita social smoker, itu bukan langsung jadi kena kanker paru kan. Sama seperti makanan yang di air fryer, kalau kita makan, sesering apa sih kita menggunakan air fryer ini? Sebanyak apa makanan yang kita konsumsi dengan air fryer ini, itu akan ngefek. Nah, itu kan radikal bebas gitu kan, yang tadi terbentuk senyawa kimia. Seberapa banyak kita mengkonsumsi antioksidan untuk melawan radikal bebasnya itu? Makanya kita harus banyak mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung antioksidan yang bisa bantu kita melawan radikal bebas dari makanan-makanan yang kurang sehat yang kita konsumsi juga. Polusi, makanan gak sehat itu kan butuh antioksidan juga. Begitu. Dok, bisa dibilang terakhir nggak nih pertanyaan kita? Ini karena masih ada sih, ada beberapa nih, dok. Tapi menu saran dari dokter deh ya, nih sebagai spesialis gizi, menu yang ideal lah ya, menu yang standarnya untuk kita mencapai kesehatan itu seperti apa? Karena gini dok, ada juga bilang untuk sehat itu kan mahal gitu ya. Dan itu kan terbukti dok, misalnya kita nih mau buat salad-salatan di rumah juga ya. Karena kol ungu dan kol putih itu harganya kan berbeda. Terus kalau minyak yang misalnya minyak jagung dan minyak sawit itu kan berbeda. Belum lagi dan segala macam ikannya, dagingnya. Jadi banyak yang bilang, aduh untuk makan bergizi atau untuk diet itu kok mahal banget ya gitu ya. Nah sebenarnya harus mahal nggak sih untuk makanan-makanan bergizi itu? Harus mahal. Harus mahal. Tuh. Mahalnya itu karena sebetulnya membutuhkan waktu. Yang paling mahal itu bukan uang, waktu. Kita jadi mikir, mau tahu, cari tahu yang disebut sehat itu apa sih, mau belajar, itu semua butuh waktu, butuh energi. Dan itu yang menurut saya bikin mahal. Bikin keputusan itu mahal. Bukan harga rupiahnya yang mahal itu, tapi bahwa decision, komitmen kita mau hidup sehat, menjadi lebih sehat dan mau sustainable sampai mati, saya kepengen sehat, itu keputusan yang sangat mahal. Memilih makanan yang sehat dan bisa terus melakukan itu susah banget. Apalagi kalau misalnya kita udah terbiasa banyak jajan, suka jajan makanan yang kurang sehat dan tidak sehat, lebih susah lagi, ya kan? Nggak mudah. Jadi konteks mahalnya itu tidak melulu soal harga itemnya gitu ya dok ya, tapi ya prosesnya kan? Itu ya. Proses untuk kita bikinnya Kak, beda sama yang instan ya dok. Maksudnya kalau tadi kan yang mahal, iya karena emang butuhkan waktu untuk nyincang-nyincang sendiri. Beda sama online tinggal
pesen gitu kan, datang gitu. Betul. Berarti Kalau emang kita mau belajar sesuatu itu biasanya segala sesuatu yang indah dan berharga itu tidak dicapai dengan cara yang instan. Ya. Kecuali cuci uang atau industri-industri yang mungkin mendatangkan uang dengan cara yang mudah yang lainnya ya. Tapi nggak gampang. Kita mau belajar sesuatu yang namanya jadi dokter. Ya oke, kita sekarang punya ChatGPT atau bisa online cari. Tapi kan apakah itu bisa dibandingkan sama misalnya kita yang berusaha sekolah belasan tahun gitu. Trainingnya, pengetahuannya, keputusan decision makingnya gitu. Nah tadi kalau balik lagi ditanya makanan yang bergizi gimana, cara mudahnya tadi gunakan isi piringku. Yang tadi piringnya bisa dibagi, kita lebih banyak makan yang segar, whole food, 70%. Usahakan 70% makanan kita dari whole food. Apakah harus mahal secara harga? Tidak harus. Gado-gado kita juga punya, pecel kita punya, sayur asem banyak banget loh kita sayuran. Tumbuh-tumbuhan di Indonesia tuh ragamnya luar biasa banget banyaknya. Nggak harus salad-salatan. Dan jangan lupa yang tadi kan piring makannya itu kita butuh protein. Orang Indonesia itu kalau nggak salah hampir 70% kekurangan protein. Dan proteinnya itu nggak harus melulu hewani. Protein nabati kita tuh banyak banget, biji-bijian, kacang-kacangan, legumes, beans gitu. Itu banyak banget termasuk kacang hijau, kacang merah, tahu, kedelai, banyak jenisnya yang punya nilai protein tinggi dan sehat banget. Karena kita semakin banyak jenis makanan yang kita konsumsi, termasuk ada wijen putih, wijen hitam, sekarang ada flax seeds, chia seeds yang import segala, terus ada kecambah macam-macam. Itu semakin memperkaya mikrobiota usus yang ada di tubuh kita dan kita akan lebih gampang nggak gampang sakit. Ketahanan immunity-nya itu banyak banget di 70% immunity tubuh kita ditentukan dari gut health, dari saluran pencernaan kita. Tapi nggak sih faktor genetik atau mungkin cara misalnya menentukan Anda ini seperti ini cocoknya makan ini? Ada. Misalnya itu dilihat dari apa? Misalnya kayak saya genetiknya. Dari genetiknya. Genetik itu ya ini ada beberapa vendor ya yang di Indonesia sudah masuk. Ada yang menggunakan saliva, air liur. Ada yang menggunakan buccal swab dari sel di dalam pipi. Ada yang menggunakan darah. Itu bisa dicek DNA-nya. Kita tuh gimana kecenderungan genetiknya, bakatnya. Kayak misalnya ini kan rambutnya lurus, hitam. Kalau bule rambutnya pirang, matanya biru gitu. Jadi kita kan punya kecenderungan peta genetik gitu loh. Jadi kita punya peta juga, saya ada kecenderungan defisiensi vitamin D, kecenderungan defisiensi kalsium, kecenderungan lactose intolerance, kecenderungan kafein gak bisa ketinggian, maksimal 100-150 mg per hari. Kalau ketinggian bisa mengakibatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Saya ada kecenderungan untuk olahraganya misalnya gampang cedera di otot gitu. Saya ada kecenderungan lebih bagus olahraga yang aerobik daripada yang strength training. Ada kayak gitu. Keren juga sedetail itu ya. Iya, jangan lupa bisa cek. Oke. Pesan sponsor jadi. Pesan sponsor. Dok, makasih banyak ini kita udah ngobrolin diet dari A sampai Z, balik lagi ke A, balik lagi ke Z. Kayaknya belum habis-habis sih sebenarnya karena masih banyak yang pengen ditanya. Banyak kan? Banyak banget. Iya, tapi moga-moga yang nonton juga nggak bosan ya. Amin. Dan moga-moga juga apa yang kita perbincangkan ini menjadi manfaat buat yang mendengarkan gitu ya. Syukur-syukur juga ada yang pengen deh coba cara diet yang katanya dokter bilang ini lebih baik gitu ya lu ya. Betul. Mungkin lu juga masih pengen diet? Masih dong Kak. Setelah tadi kita podcast jadi semangat lagi dietnya. Setelah tahu formula-formulanya, rumus-rumusnya jadi pengen diet. Tapi sih aku tadi pengen yang terakhir itu tuh gimana ya cara apa tesnya? Tuh? Oh tesnya. Ya, tapi mungkin nantilah kita obrolin di belakangnya DM dok ya. Ke Instagram saya aja. Oke. Dokter makasih banyak waktunya, sehat selalu, sampai ketemu Sama-sama. lagi dok. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Makasih dok. Thank you. Iya.